Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ashari dengan nomor NPM 1905170169. Saya dari kelas 6D akuntansi pagi dengan dosen pengasuh Ibu Heni Jurika Lubis SE MSI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul sampling audit dalam pengujian substantif. Apa sih itu sampling audit? Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100% seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Kenapa di sini dikatakan kurang dari 100%? Karena kalau 100% itu biasanya dinamakan populasi. Karena di sini kurang dari 100%, maka dikatakan sampel. Maka itu yang perlu kita ingat. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah, digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam LK. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang, atau yang kedua membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tentang misal nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Kemudian ada ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah pertama, resiko kesalahan menerima, biasanya disebut resiko meta, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material. Padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material berkaitan dengan efektivitas audit. Kemudian yang kedua ada risiko kesalahan menolak. Biasanya disebut dengan resiko alfa, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material berkaitan dengan efisiensi audit. Kemudian ada pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama sampling PPS dan yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Kemudian sampling PPS. PPS itu singkatan dari probability proportional to size. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian untuk yang pertama, piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Yang kedua, sekuritas investasi. Yang keempat, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Kemudian yang terakhir, tambahan aktivitas tetap. Tujuan utama sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah: yang pertama, menetapkan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampling. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Kemudian ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel adalah N sama dengan NB kali FK per SD kurang AS kali FE. NB biasa dibilang nilai buku populasi yang diuji, FK faktor keandalan untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan salah saji di toleransi, dan SD antisipasi salah saji. Menentukan metode pemilihan sampel, yaitu yang pertama, metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Kemudian yang kedua, metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya IS sama dengan NB per N. Melaksanakan rencana sampling. Yang pertama, auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai
menurut audit untuk setiap unit logis yang diikut sertakan dalam sampel. Yang kedua, jika ada perbedaan maka auditor harus mencatat nilai buku menurut audit dalam KK. Yang ketiga, info atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Kemudian ada mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji yaitu BAS sama dengan PS tambah CRS. PS itu total proyeksi salah saji dalam populasi, CRS cadangan resiko salah saji. Mengevaluasi hasil sampel, yang pertama, jika salah saji tidak diperoleh, maka faktor cadangan resiko sampling atau CRC terdiri dari suatu komponen yang disebut presesi dasar. PD rumusnya, PD sama dengan FK kali IS. Kemudian, jika saji ditemukan, maka auditor harus menghitung proyeksi total salah saji dalam populasi maupun cadangan resiko sampling untuk menentukan batas salah saji terlalu tinggi. Selanjutnya, BAS dibandingkan dengan SD, rumusnya persentase perbedaan sama dengan buka kurung nilai per buku kurang nilai per audit, tutup kurung bagi nilai per buku proyeksi salah saji sama dengan persentase perbedaan X interval sampling. Rumus cadangan resiko sampling yaitu CSR sama dengan PD kali KC. Keterangannya, PD yaitu posisi dasar, KC kenaikan cadangan yang disebabkan oleh salah saji. Keuntungan dan kerugian pemakai sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Kemudian yang keempat, pemilihan sampel sistemasi PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilai melebihi pisah batas atas moneter. Kemudian yang kelima, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji sampling PPS, biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampel variabel klasik. Kemudian yang terakhir, sampel PPS lebih mudah dirancang dan memilih sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Sebaliknya, sampel PPS mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai bukunya. Kemudian yang kedua, jika kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Kemudian yang ketiga, pemilihan saldo 0 dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Kemudian yang keempat, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Kemudian yang terakhir, sejalan dengan meningkatkannya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkatkan. Kemudian ada sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun. Dan keadaan lain, ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif, kemudian ada estimasi min per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan dalam estimasi total nilai populasi. Cadangan resiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi yang berjudul sampling audit dalam pengujian substantif. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.